Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali dengan sukacita kami bersyukur malam hari ini boleh menikmati kembali firman-Mu. Sebelum kami membaca, biarlah Engkau rapi kami dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu yang suci, untuk kami dapat mengerti, memahaminya, menjadikan pelita di dalam setiap langkah dan kehidupan kami hari lepas hari, mengambil pelajaran dan juga dapat mengetahui kehendak-Mu dalam hidup kami melalui contoh orang-orang pilihan-Mu, berkat dari bangsa Israel akan seluruh dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, biarlah berkat-Mu selalu tercurah atas hidup kami dalam segala hal, baik suka duka senang sedih. Malam hari ini tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami bisa beristirahat dan tenang. Dan firman-Mu, Alkitab yang kami baca setiap hari, akan selalu membawa kami kepada kegenapan janji-Mu, bahwa kami akan selalu dijaga, dilindungi, seperti Engkau menjaga memelihara Israel dan keturunan-keturunannya. Terima kasih Bapa di surga, nama Yesus, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab Kejadian 49 ayat 29 hingga dengan ayat yang ketiga dan Kejadian 50 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-14 dengan perikop yang sama, yaitu Yakub meninggal dan dikuburkan, yang berbunyi demikian. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makfela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya, disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga dikuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya, serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya. Sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi. Dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Fir'aun, jika kiranya aku mendapat kasih-Mu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahku. Kemudian aku akan kembali. Lalu berkatalah Firaun, pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Ha-atat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh.
Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Hataat itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim, yang letaknya di seberang sungai Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makfela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Heti itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya. Aku kok jadi ingat ibuku ya saudara-saudara, ketika orang tua kita mau meninggal. Seperti kejadian 4933 ini. Mama saya dulu pernah menarik kakinya ke atas tempat dia berbaring. Kakinya sempat ditarik seperti itu. Baru dia meninggal. Berarti orang tua kita adalah orang yang ceritanya hampir sama dengan perjalanan orang-orang yang dipilih Tuhan ya, yaitu orang-orang yang diberkati Tuhan juga, seperti Yakub dan keturunannya. Kita adalah keturunan-keturunan Israel sejati, dan kita berbahagia karena kita sudah menjadi milik Tuhan. Bapa, terima kasih kami telah mendengarkan apa yang kami baca hari ini. Kami juga sangat bersuka cita setiap pelajaran yang kami baca ataupun sejarah dan fakta tentang seorang Israel akan membawa kami kepada fakta dan sejarah yang nyata tentang bangsa Israel, bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan dan juga yang memiliki tanah Kanaan di mana Tuhan telah menjanjikan mereka. Dan berbahagialah setiap orang yang memberkati bangsa Israel. Memberkati bangsa Israel sama juga dengan memberkati Tuhan yang telah mengutus mereka untuk menjadi berkat bagi kita semua. Memberkati bangsa Israel sama dengan menerima Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yaitu Tuhan yang dari Israel, penyembahan yang sejati di dalam diri umat manusia. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya, buat firman-Mu, buat sejarah, perjalanan, fakta yang kami baca dan dengar, supaya semakin hari semakin kami mengerti, dikuatkan dalam iman dan teguh kepada pemegang janji, yaitu Tuhan Juru Selamat kami. Berkati selalu ya Yesus Kristusku bangsa Israel, agar mereka menerima Engkau sebagai Mesias mereka yang sejati, karena mereka belum mengenal Engkau secara pribadi semuanya. Dan biarlah kesaksian kami dari seluruh berbangsa dan negara di dunia ini yang telah menyaksikan dan merasakan sendiri dan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, telah membuat kami bahagia bisa menjadi cabang-cabang dari bangsa Israel. Karena kami yakin kelak jika Tuhan membalikkan dan memutar hati mereka, mereka semua akan kembali kepadamu, dan kami semua anak-anak-Mu akan terkumpul bersama-sama dengan Engkau di surga. Seperti janji-Mu bahwa Engkau akan menempatkan bangsa Israel di bait suci yang baru, karena Yerusalem yang baru akan turun dari surga, dan bangsa-bangsa di seluruh dunia yang telah percaya akan diselamatkan. Terlebih Engkau akan memilih bangsa Israel yang sudah Kau meteraikan bagi penghuni kerajaan surga yang baru yang kelak turun ke bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, kami percayakan hal ini. Kami telah melihat semuanya. Kami telah yakin dan percaya dalam roh dan kebenaran akan janji-janji-Mu. Biarlah sukacita kami selalu bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu, dan Engkau sajalah yang kami tinggikan dan muliakan.
bagi seluruh bangsa di dunia, agar mereka menjadi percaya dan diterangi hatinya untuk mengasihi bangsa ini, bangsa yang sejak semula Engkau pilih dan jadikan sebagai tempat kami nantinya akan bersama-sama dikumpulkan di Bukit Sion, di mana Tuhan akan segera datang dan menginjakkan kaki, seperti janjimu bahwa Engkau akan datang kedua kali ke dalam dunia ini. Haleluya, amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang selalu mendengarkan firman, memeliharanya dan melakukannya dalam hidup kita, menjadi percaya dan dikuatkan dan mengasihi semua bangsa dan mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan yang utama. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Anda semua, menjaga memelihara Anda, dan Tuhan Yesus mengasihi Anda semua. Amin.